Di film kedua ini, petualangan Kapten Jack Sparrow itu kembali berlanjut cuy. Yang dimana kali ini Kapten Jack Sparrow bakalan berhadapan dengan musuh lamanya yang bernama Kapten Davy Jones. Ya, yang kepalanya itu kayak gurita gitu cuy. Damn bro, ini si Squidward lagi ngapain di sini coy? Tapi entah kenapa ya kalau gue lihat si Davy Jones ini malah ngingetin gue sama musuh dari Ben 10 klasik cuy. Yang si Phil Gax itu coy. Mirip-mirip ini mah ya kerabatnya. Selamat datang di Pirates of Caribbean Dead Man's Chest. Cerita ini dimulai di pelabuhan Port Royal ya, sama seperti biasa. Pasukan kerajaan itu datang dalam jumlah besar, dipimpin oleh Komandan Cutler Beckett. Beckett ini menangkap si Elizabeth dan si William tepat sebelum pernikahan mereka. Menuduh mereka membantu membebaskan si Jack Sparrow, buronan kerajaan Inggris. Si James juga dipecat dari militer karena dianggap dia ini terlibat cuy. Akibat semua ini, si Elizabeth dan William pun dijatuhi hukuman mati. Gue sedikit heran, mereka ini kan udah terlibat sama bajak laut. Kenapa mereka ini masih tetap aja tinggal di kawasan-kawasan pemerintahnya? Kenapa gak kabur aja gitu ya, berlayar atau gimana gitu kan? Atau mungkin ke tempat yang lain gitu ya. Ini malah cari mati anjing. Oke lah, lanjut. Di tengah laut lepas, kru Black Pearl itu lagi nunggu si Jack Sparrow yang lagi menyelinap di benteng menyeramkan. Di sisi lain, pasukan benteng itu membuang peti-peti mati ke laut. Dari salah satu peti mati itu, tiba-tiba si Jack ini muncul. Ternyata dia ini masih hidup cuy, bersembunyi dalam peti-peti mati tersebut. Si Jack lalu kemudian mendayung balik ke kapal Black Pearl. Begitu si Jack ini naik, para kru itu langsung nanyain apakah si Jack ini sudah berhasil mendapatkan peta harta karunnya. Soalnya mereka ini udah lama cuma muter-muter di laut tanpa hasil gitu. Tiba-tiba kera zombie milik si Barbossa itu muncul dan nyolong sesuatu dari saku si Jack. Setelah direbut lagi, ternyata itu adalah gambar kunci rahasia. Si Jax kemudian bilang kunci itu buat membuka sesuatu yang sangat berharga. Kemudian si Gibbs pun nanya kemana mereka harus pergi untuk mencari kunci tersebut. Si Jack pun membuka kompas andalannya, yang dimana jarumnya itu malah muter-muter kagak jelas anjir. What the fuck, ini mah kompas apaan anjir? Damn bro, gak ngarah-ngarah kemana ini. Akhirnya si Jack pun cuma ngasal nunjuk arah ya, karena ya memang kompasnya ini random kali cok. Ini mah kompas rusak bangsat, lihat kagak mau diem kayak gini jing. Di Port Royal, Beckett itu memanggil si William dan menyuruhnya untuk mencari si Jack. Karena si Beckett ini mau negosiasi cuy. Kalau si Jack ini mau menyerahkan kompasnya, dia ini bakal kasih surat izin berlayar bebas untuk si Jack dan kapal Black Pearl. Beckett pun juga janji bakalan bebaskan si William dan si Elizabeth kalau si William ini berhasil bawa kompas itu. Jadi di sini tawarannya termasuk bagus ya, win-win situation. Jadi ya si William ini terima aja gitu ya. Sementara itu di Black Pearl, si Jack ini kesal cuy, karena kompasnya ini masih muter-muter kagak jelas cuy. Gagak nunjukin jalan atau arah kemana harta karun itu berada ya kan. Dia ini masuk ke dalam kapal buat cari minum. Tapi dia ini malah dikagetkan karena ada sesosok makhluk laut yang gue juga gak tahu ini apa anjing, what the fuck. Tapi ternyata makhluk itu adalah si Bill Turner atau si Bootstrap, ayahnya si William. Yang wajahnya itu udah aneh banget bangsat, ini mah udah jadi siluman laut anjing. Si Bill itu cerita dulu setelah ditenggelamkan sama si Barbossa, dia ini diselamatkan oleh si David Jones, bajak laut iblis. Tapi sebagai gantinya si Bill ini jadi budak si David Jones selama 100 tahun. Si Bill itu datang buat ngingetin si Jack bahwa si David Jones itu lagi nagih janjinya. Jadi dulu itu si Jack sama si David Jones itu bikin sebuah perjanjian cuy, yang dimana si David Jones ini bantu si Jack jadi kapten kapal Black Pearl selama 13 tahun. Dan itu gak gratis cuy, ada bayarannya. Nah sekarang ini si David Jones itu nagih bayarannya ke si Jack. Sebelum pergi, si Bill ini ninggalin noda hitam di tangan si Jack, tanda kalau si Jack ini sekarang diburu sama si David Jones. Sama seperti tipikal orang yang sedang ditagih hutang ya, yang dimana pas bakalan panik dan marah. Cuman si Jack di sini sangat salut ya gua. Dia ini walaupun ditagih hutang tapi gak marah-marah ya kan. Jadi si Jack ini pun langsung panik ya. Dia ini buru-buru nyuruh kru Black Pearl buat kabur ke daratan cuy, jauh dari laut dalam. Saking paniknya si Jack ini bahkan kagak peduli waktu topinya itu dicuri kera zombie dan malah dibuang ke laut. Yang penting dia ini harus cepat sampai di daratan aja ya. Padahal kan topi itu kan lambang khas kapten kapal gitu ya. Tapi ya dia ini ya bodo amat lah, yang penting selamat aja ya kan. Besok paginya beberapa nelayan itu nemuin topi si Jack Sparrow yang ngambang di laut. Tapi belum sempat ngapa-ngapain ya, mereka ini marah tiba-tiba disedot sesuatu dari bawah laut sampai hancur. Kembali lagi di Port Royal, William itu datang ke penjara buat pamitan sama si Elizabeth. Dia bilang kalau dia itu mau cari si Jack Sparrow karena si Beckett ini janji bakal bebaskan mereka kalau si William ini bisa dapetin kompasnya si Jack. Setelah pamitan si William ini pun langsung berangkat cuy.
Di pantai, si William ini nanya-nanya dan cari informasi soal keberadaan si Jack Sparrow. Sampai pada akhirnya ada seorang nelayan yang bilang kalau kapal Black Pearl itu terakhir kelihatan di Pulau Uka-Uka. William pun minta diantar ke sana cuy. Tapi nelayan itu cuma mau nganter sampai ke laut lepas aja. Soalnya suku Uka-Uka ini terkenal sangat berbahaya gitu ya. William pun terpaksa nyebur dan berenang sendiri ke pantai. Begitu sampai di sana, si William ini lihat kapal Black Pearl berparkir tanpa penjaga. Dia pun masuk ke hutan buat cari awak kapalnya. Tapi baru saja jalan sebentar, dia ini malah langsung ditangkap sama penduduk suku Uka-Uka dan dibawa ke kepala suku mereka yang ternyata, ya udah jelas siapa lagi kalau bukan si Jack Sparrow cuy. What the hell? Ini orang lagi ngapain anjing? Bermain suku pulu-pulu apa? What the fuck? Di hadapan si Jack, si William ini langsung dijelasin tujuannya buat nyelamatin si Elizabeth. Tapi si Jack ini malah cuek-cuek aja cuy, dan malah nyuruh suku Uka-Uka buat memenjarakan si William bareng yang lainnya. Di Port Royal, Gubernur Swan itu diam-diam membebaskan Elizabeth dan berencana mengirimnya balik ke Inggris. Tapi di jalan mereka ini dihadang sama Beckett dan pasukannya. Untungnya si Elizabeth berhasil kabur. Saat Beckett balik ke kantornya, tiba-tiba Elizabeth muncul dari belakang sambil menodongkan pistol. Dia bilang kalau si Beckett ini cari harta karun pakai kompas itu, usahanya itu bakal sia-sia cuy, karena harta karunnya itu sudah dikutuk. Tapi ternyata si Beckett itu bukan ngincer harta karun. Dia ini mau sesuatu yang lebih besar lagi. Si Elizabeth pun lalu memaksa si Beckett buat tanda tangan surat izin berlayar, terus kabur bawa surat itu. Di tengah laut, si Ragetti dan Marty, dua mantan anak buah Barbossa, itu kabur dari penjara Port Royal sambil bawa anjing penjaga. Dari jauh, mereka ini melihat kapal Black Pearl terparkir di tepi pantai dan langsung berenang ke sana berniat mau mencuri kapal tersebut. Sementara itu, suku Uka-Uka sedang bersiap untuk upacara pengorbanan. Di dalam kurungan, si William itu nanya ke si Gibbs, kenapa mereka ini bisa dipenjara cuy. Si Gibbs pun ngejelasin, si Jack itu dianggap dewa oleh suku itu, dan kalau si Jack ini bertingkah aneh, dia ini bakal ditangkap juga. Tapi justru karena dianggap dewa, si Jack ini malah mau dibakar hidup-hidup gitu cuy. What the fuck? Suku macam apa ini ler? Di tempat upacara, si Jack itu ketakutan dan mencoba kabur, tapi sayangnya dia ini malah ketahuan dan diikat lagi. Di sisi lain, William dan kru lainnya berusaha kabur dengan berayun ke tebing. Beberapa jatuh, aksi mereka pun ketahuan dan suku Uka-Uka langsung heboh mengejar mereka. Melihat kesempatan, si Jack juga ikut kabur. William dan kru lainnya berhasil jatuh ke sungai dan menghancurkan kurungan. Si Jack itu sempat jatuh dari tebing tapi pada akhirnya selamat sampai di tanah. Di pantai, mereka semua tiba pas saat si Ragetti dan Marty itu lagi nurunin kapal Black Pearl. Mereka cepat-cepat naik ke kapal. Para suku Uka-Uka yang marah akhirnya malah ngejar anjing yang ketinggalan. Di atas kapal, William itu minta si Jack menyerahkan kompasnya buat menyelamatin si Elizabeth. Si Jack pun setuju, asalkan si William ini mau bantu dia buat cari kunci yang seperti ada di gambar. Si William pun setuju. Di tempat lain, si Elizabeth nyamar jadi kru kapal dagang yang lagi berlayar ke Tortuga. Sementara itu, si Jack itu ngajak si William dan kru lainnya buat naik perahu kecil menyusurin sungai buat ketemuan sama seseorang. Mereka sampai di sebuah gubuk di tepi sungai dan bertemu dengan Tia Dalma, yaitu teman lama si Jack. Si Tia ini langsung tahu siapa itu si William, padahal mereka ini belum pernah bertemu cuy. Si Jack minta bantuan sama si Tia dengan imbalan kera zombie yang gak bisa mati. Tia pun setuju. William nunjukin gambar kunci dan nanya di mana mereka bisa nemuin kunci itu. Si Tia ini malah nanya balik, apa kompas Jack itu udah gak berfungsi? Soalnya kalau benar-benar niat, kompas itu bisa nunjukin lokasi kunci tersebut. Si Jack ini cuman diam aja cuy. Tia pun lalu cerita tentang Davy Jones, pelaut hebat yang patah hati dan akhirnya mencabut jantungnya sendiri lalu menyimpannya di dalam peti. Nah, kunci itu buat buka peti berisi jantung si Davy Jones tersebut. Saat Tia ini lihat tangan si Jack, semua orang itu pada kaget cuy, karena ada tanda hitamnya. Artinya si Jack ini pernah bikin perjanjian dengan si Davy Jones dan sekarang dia ini jadi buronannya cuy. Si Tia pun kasih si Jack sebuah toples berisi tanah, katanya bakal berguna nanti. Lalu dia tunjukin lokasi kapal Flying Dutchman, yaitu kapalnya si Davy Jones. Malam harinya, setelah sampai di lokasi yang dikasih tahu si Tia, mereka ini cuma lihat kapal hancur di depan aja cuy. Si Jack itu nyuruh si William buat berhati-hati kalau ketemu sama si Davy Jones. Si William pun turun mendekat, sementara si Jack itu memerintahkan kru Black Pearl buat matiin semua lampu. Setelah naik ke kapal rusak itu, si William cuma lihat beberapa orang ketakutan. Tiba-tiba dari bawah laut muncul sebuah kapal besar dan seram, yaitu The Flying Dutchman. Monster-monster aneh itu langsung nyerbu dan nangkep semua orang termasuk si William. Di atas The Flying Dutchman, si Davy Jones itu muncul. Dia tanya satu persatu tahanan kalau mereka nggak takut mati, langsung dibunuh cuy.
Kalau takut, ya dijadiin budak di kapalnya selama 100 tahun, sama kayak si Bootstrap atau si Bill Turner. Pas giliran si William, dia ini bilang kalau dia itu dikirim sama si Jack Sparrow. Nah dari jauh, si Jack yang lagi ngintip percakapan mereka berdua itu langsung didatengin sama si Davy Jones cuy, ke atas kapal Black Pearl lagi cok, di hadapan mukanya anjing, what the fuck. Nah si Davy Jones pun langsung menagih hutang lamanya ke si Jack, karena si Jack ini kan udah jadi kapten kapal Black Pearl selama 13 tahun. Jadi bayarannya si Jack ini harus menjadi budak si Davy Jones. Nah si Jack ini minta keringanan cuy. Akhirnya si Davy Jones pun kasih opsi lain, yang dimana si Jack ini harus cari 100 orang buat ngegantiin bayarannya. Karena si William ini sudah ditangkap, si Jack ini tinggal cari 99 orang lagi. Si Davy Jones pun kasih waktu 3 hari. Lalu dia ini pergi sambil menghapus sementara tanda hitam yang ada di tangan si Jack. Si Gibbs yang panik itu langsung nanya cuy, gimana caranya cari 99 orang dalam waktu 3 hari men. Dan apalagi orang-orang tersebut bakalan dijadiin tumbal babu cok, what the fuck. Si Jack pun cuman senyum-senyum licik aja dan ngajak mereka buat berlayar ke Tortuga. Begitu sampai di Tortuga, si Gibbs itu langsung buka lowongan buat mencari kru baru untuk kapal Black Pearl. Yang padahal mah ya mereka ini buat cari tumbal aja anjing. Banyak yang daftar dari orang tua, pemabuk, sampai pengangguran pun tiba di sana. Ya ini siswa-siswa yang badung-badung di Jabar juga daftarin aja dah ke sana anjing. Tiba-tiba seorang pria misterius itu ikut mendaftar. Ternyata itu adalah James, mantan perwira Inggris yang dipecat. Nah karena ngelihat si James, si Jack ini langsung buru-buru ngumpet. James yang marah mencoba untuk nembak si Jack, tapi malah bikin semua orang di bar itu ribut dan berantem kagak jelas. Begitulah di Tortuga ya, isinya itu orang-orang barbar semua cuy. Dari balik keributan, Elizabeth itu muncul dan berusaha nanganin suasana. Sementara itu di Flying Dutchman, si William itu nggak sengaja ngejatuhin meriam, bikin si Davy Jones ini langsung ngamuk cuy. Jadi ya si Davy ini langsung jatuhin hukuman cambuk ke si William. Tapi si Bill Turner, ayahnya si William itu ngajuin diri buat nerima hukumannya. Sayangnya si Davy ini malah maksa si Bill buat nyambuk anaknya sendiri 5 kali. Habis hukuman, si Bill itu langsung minta maaf ke si William, bilang kalau orang lain yang nyambuk pasti bakalan lebih parah lagi cuy. Di sela obrolan, si William ini ngaku ke si Bill kalau dia itu sebenarnya lagi cari kunci. Tiba-tiba sosok aneh keluar dari tembok dan ngasih tahu kalau kunci itu masih dipegang si Davy Jones. Di Tortuga, si Elizabeth dan si James itu ketemu si Jack Sparrow. Elizabeth langsung nanya keberadaan si William. Si Jack pun bilang kalau si William itu sekarang jadi kru di kapal Davy Jones. Si Jack ini lalu ngetes si Elizabeth, beneran nih mau nyelamatin si William, mau nyelamatin ayang dari makhluk kepala gurita ini. Nah si Elizabeth itu langsung jawab yakin. Si Jack pun ngasih tahu kalau ada peti yang isinya itu adalah jantung si Davy Jones. Siapapun yang punya jantung itu bisa nyuruh si Davy Jones buat ngelakuin apa aja. Ya literally apa aja cuy, termasuk ngelepasin si William. Ya kalau itu lu pada yang mau ngelakuin ya bebas aja. Kalau gue sih kalau punya jantungnya si Davy Jones, gue bakalan nyuruh dia buat ambilin semua itu apa, landak laut sama telur-telur kaviar sama oyster ya, pokoknya makanan-makanan laut lah ya. Karena kan gue ini suka seafood ya kan, anjay. Ya jadi gak usah berenang, gak usah apa, cukup mereka aja yang ngumpulnya kan, bisa jadi bisnis coy, anjing gak tuh coy. Si Jack kemudian nunjukin kompas ajaibnya. Kalau yang megang beneran pengen peti itu, kompasnya itu bakalan langsung ngarahin jalannya. Si Elizabeth pun pegang kompas tersebut dan ajaibnya kompasnya itu berhenti muter dan langsung nunjukin ke satu arah. Lihat itu si Jack pun langsung buru-buru nyuruh krunya buat angkat jangkar. Si Elizabeth dan si James pun ikut gabung dalam misi penting ini. Di atas The Flying Dutchman, si William itu lihat para krunya itu lagi main dadu coy. Ini bukan main slot atau main ludoking ya, beda. Dia pun mendekat buat nantang si Davy Jones main bareng. Anjay, ini orang baru newbie langsung ngelawan admin anjing, what the fuck. Gak lama si Davy Jones pun muncul dan nerima tantangan itu. Dia nanya apa taruhannya. Si William pun jawab kalau kalah dia itu siap jadi budak Davy Jones selamanya. Tapi kalau menang, Davy Jones itu harus kasih kunci rahasianya. Si Davy Jones pun sempat heran dari mana si William ini tahu soal kunci tersebut. Tapi si William ini terus memancingnya. Akhirnya Davy Jones pun ngeluarin kunci yang disembunyikan di balik tentakelnya. Mereka pun mulai main dadu. Tiba-tiba Bill, ayahnya William, juga ikut main untuk melindungi si William cuy. Sayangnya si Bill ini malah kalah cuy. Akibatnya dia ini harus jadi budak Davy Jones selamanya. Davy Jones pun cuman bilang bakal bebasin Bill setelah mereka berlabuh di darat 10 tahun lagi. Setelah si Davy pergi, William kasih tahu ayahnya kalau sebenarnya dia itu cuman mau cari tahu di mana kunci itu disimpan. Malam harinya saat semua kru tidur, William diam-diam masuk ke kamar Davy Jones. Pelan-pelan dia ini ambil kunci yang diselipkan di tentakelnya si Jones, lalu kabur dibantu dengan ayahnya. Sebelum pergi, William janji bakal bebasin Bill dari kutukan itu.
Sementara itu di atas kapal Black Pearl, Elizabeth langsung nunjukin surat izin berlayar dari si Beckett. Si Jack pun langsung ngeh ya kalau si Beckett ini ngincar kompas itu juga buat nguasain laut lewat si Davy Jones. Di lain tempat, si William itu diselamatkan oleh kapal pedagang yang dulunya itu pernah dinaiki oleh si Elizabeth. Tapi nggak lama, ada kapal aneh yang mendekat, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kapal The Flying Dutchman. Yang dimana di sana terlihat kalau si Bill itu diikat dan dipaksa nonton anaknya yang dimangsa oleh Kraken, monster laut peliharaan si Davy Jones. Dari jauh, William lihat Flying Dutchman makin mendekat. Tiba-tiba kapal pedagang itu diserang oleh tentakel raksasa. William itu berusaha kabur sambil bergelantungan di layar kapal. Namun sayangnya kapalnya hancur, tapi ya untungnya si William ini berhasil loncat dan selamat. Davy Jones selalu menyuruh krunya untuk bunuh semua orang yang selamat di kapal tersebut. Tanpa sadar, si William ternyata diam-diam bersembunyi di kapal Flying Dutchman. Setelah itu Davy Jones pun buru-buru menuju ke pulau tempat dia nyembunyiin peti berharganya sebelum si Jack ini datang duluan dan mendapatkan peti tersebut. Di tempat lain, si Jack dan rombongannya akhirnya sampai di daratan. Mereka mulai nyusurin pulau pakai kompas buat cari lokasi petinya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu juga. Jack dan James itu langsung gali tanah. Sementara itu, Davy Jones dan anak buahnya juga udah nyampe di pantai. Karena Davy Jones ini nggak bisa nginjak daratan selama 10 tahun ya, dia pun nyuruh pasukannya buat rebut peti itu dari si Jack. Jack dan timnya nemuin peti itu di antara tumpukan surat-surat. Tiba-tiba si William muncul. Elizabeth pun sangat senang ya, karena akhirnya dia ini bisa ketemu ayang bebek lagi coy, anjay. Tapi si William ini malah marah karena merasa dijebak oleh si Jack jadi budak si Davy Jones cuy. Si Elizabeth pun ikut kesel dan emosi ke si Jack. Saat si William mau buka peti tersebut untuk nusuk jantungnya si Davy Jones, si Jack itu langsung mencegahnya karena dia ini butuh si Davy Jones hidup buat dikendalikan. Di sisi lain, James juga ngincer isi peti tersebut buat dibawa ke si Beckett supaya namanya itu bisa bersih lagi. Pada akhirnya, Jack, William, dan James itu bertarung buat rebutin kuncinya. Elizabeth pun berusaha misahin mereka, tapi ya sayangnya gagal cuy. Di tengah kekacauan itu, Marty dan Raggedy diam-diam nyolong petinya dan langsung kabur. Sementara dari pantai, monster-monster Davy Jones itu mulai merapat. Tapi Jack, William, dan James ini masih sibuk mulu soal kuncinya cuy. Saat si Jack ini berhasil ngerebut kuncinya, dia ini malah memprovokasi si James bilang kalau sebenarnya William itu yang bikin hidup James berantakan karena dulu itu dia yang ngebebasin si Jack. James pun langsung panas dan mulai bertarung sama si William di atas roda raksasa yang pada akhirnya bergerak sendiri cuy. Dan kocaknya ya di sini si Jack ini malah nggak sengaja ikut keseret masuk ke dalam roda itu juga cuy. Damn bro. Sementara itu, Marty, Raggedy, dan Elizabeth yang bawa peti malah dikepung oleh pasukan Davy Jones. Mereka pun kabur ninggalin petinya. Si Jack yang udah berhasil ngedapetin kuncinya, dia pun langsung ngelempar sebuah kelapa ke arah mereka. Lalu buru-buru buka petinya. Bener aja, di dalamnya itu ada jantung si Davy Jones yang masih berdetak. Anjir, apa nih cok? Jantungnya wireless bangsat. Bisa jarak jauh gini cok, damn. Si Jack pun langsung simpan jantung itu di dalam toples tanah yang dibawa dari si Tia Dalma. Anak buah Davy Jones itu langsung datang menyerang si Jack. Dari kejauhan, roda raksasa yang muterin James dan William akhirnya berhenti di pantai. Pas semua lagi pada ribut, si James ini malah curi surat izin berlayar dari skoci milik si Jack. Karena udah makin terdesak ya, si James pun bawa kabur peti buat ngalihin perhatian musuh. Anak buah Davy Jones pun ngejar si James dan si Jack itu langsung ngajak semua orang kabur balik ke kapal Black Pearl. Di dalam hutan, James yang terdesak akhirnya menyerahkan peti ke anak buahnya si Davy Jones dan kabur. Sementara itu Jack dan yang lainnya berhasil naik ke kapal Black Pearl. Tapi baru aja mau lega, tiba-tiba The Flying Dutchman muncul dari laut. Dengan santai, si Jack ini malah nyuruh semua orang buat tetap tenang aja cuy. Katanya dia ini udah pegang jimatnya, yaitu toples yang berisi jantung si Davy Jones. Tapi sayangnya si Davy Jones ini malah kagak peduli cuy. Dia ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk serbu kapal Black Pearl dengan meriam. Kapal Black Pearl pun sempat terkena beberapa tembakan, tapi untungnya kapal Black Pearl ini mempunyai kecepatan yang sangat cepat cuy. Ya ini kapal tercepat yang ada di lautan ya kan. Jadi mereka pun bisa berhasil kabur dari kejaran kapal The Flying Dutchman. Merasa kesal, si Davy Jones pun memanggil senjata pamungkasnya, yaitu si Kraken. Lautan pun bergetar hebat, sampai toples si Jack pun langsung jatuh dan pecah. Ternyata jantung si Davy Jones ini udah kagak ada di sana cuy. Semuanya itu langsung pada panik men. Dari bawah kapal, tentakel-tentakel raksasa itu langsung pada muncul. Si William langsung cepat memerintahkan para kru untuk menembak tentakel tersebut dengan meriam.
Serangan itu pun sukses dilancarkan, membuat para tentakel mundur sementara. Tapi si William ini tahu kalau Kraken itu pasti bakalan balik lagi dan mungkin bakalan lebih ganas. Jadi dia ini segera meminta bantuan semua orang buat ngumpulin bahan peledak yang nantinya bakalan dijadikan jebakan. Di tengah kekacauan, diam-diam si Jack Sparrow yang ketakutan malah kabur cuy. Dia ini malah ninggalin semua orang di Black Pearl gitu ya. Ini kaptennya malah kabur sendirian cok, what the hell. Tak lama kemudian, Kraken itu kembali muncul dari kedalaman dan mencabik-cabik kapal Black Pearl dengan ganas. Dari atas koci, Jack itu melihat kapalnya sekarat, membuatnya ragu harus lari atau kembali membantu. Di atas kapal Black Pearl, William dengan sigap membawa bahan peledak ke atas geladak. Dengan berani dia ini memancing Kraken mendekat. Begitu bom siap, William berteriak ke Elizabeth untuk menembaknya. Di saat genting itu, Jack Sparrow akhirnya kembali ke kapal. Nah, gini dong Jack, masa kabur ya kan? Ini dong, the best captain harus kembali ke kapal Black Pearl ya kan? Nah, dengan adanya si Jack ini langsung menembak dengan presisi. Dan bahan itu pun langsung meledak, menghancurkan beberapa tentakel Kraken dan memaksa monster itu mundur sementara. Namun Jack yang tahu Kraken itu pasti bakalan kembali, dia pun memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal dan menuju ke daratan. Saat semua kru mulai turun, si Elizabeth itu malah mendekati si Jack. Dan tiba-tiba si Elizabeth ini malah menciumnya cuy. What the hell cok, ini di depan si William bangsat. Kasihan si William coy, damn. Tapi ternyata ya ciuman itu cuman pengalihan isu coy. Jadi dia ini malah memborgol si Jack ke tiang kapal. Jadi dia sadar kalau Kraken itu hanya mengincar si Jack. Ini satu-satunya cara agar semua orang bisa selamat, ya dengan mengorbankan si Jack cuy. What the fuck, ini ciuman dibalas dengan kematian anjing. Di Skoci, Elizabeth memberitahu yang lainnya bahwa Jack itu memilih berkorban demi mereka. Dengan berkeras hati, mereka pun meninggalkan Black Pearl dan sang kapten sendirian menghadapi amukan Kraken. Setelah bersusah payah melepaskan diri dari borgol, Jack Sparrow akhirnya berhadapan langsung dengan kemarahan Kraken. Dengan raungan mengerikan dan deretan gigi yang menakutkan, Kraken itu langsung melahap Jack beserta dengan kapal Black Pearl dalam satu serangan brutal. Dan ya, Jack Sparrow dan kapal Black Pearl pun langsung tumbang. Dari kejauhan, para kru kapal Black Pearl itu hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur saat kapten mereka dan kapal kesayangan mereka lenyap di telan lautan. Di atas The Flying Dutchman, Davy Jones menyaksikan semua itu dengan puas dan menyatakan bahwa hutang Jack padanya kini telah lunas. Namun saat anak buahnya si Davy Jones membuka peti jantungnya, si Davy Jones itu langsung terkejut karena peti itu kosong cuy. Amarah si Davy Jones pun langsung membara sekali lagi. Di lain tempat, James Norrington datang menghadap Lord Beckett. Sebagai persembahan, James menyerahkan jantung Davy Jones kepada Beckett, berharap dapat mengembalikan kejayaannya yang dulu. Sementara itu, di tepian sungai yang sepi dan mistis, para awak kapal Black Pearl itu mendatangi pondok Tia Dalma untuk mencari harapan. Melihat kesedihan mereka, Tia Dalma pun memberitahu bahwa masih ada satu jalan untuk membawa Kapten Jack Sparrow kembali dari kematian. Tapi jalan itu tidak mudah cuy. Dia bertanya apakah mereka bersedia pergi ke ujung dunia untuk menyelamatkan si Jack? Dan tanpa ragu semua orang pun langsung menjawab iya. Tia kemudian mengatakan bahwa untuk perjalanan ini mereka membutuhkan seorang kapten. Dari bayangan muncullah sesosok yang membuat semua orang terpana, yaitu Kapten Hector Barbossa yang kini hidup kembali cuy. Damn bro, ini orang kenapa bisa hidup kembali ya? Apa karena monyet zombie yang tadi dikasih ke si Tia Dalma ya kan? Di Edo Tensei gitu kan, diganti jiwa si monyet ini langsung ke jiwa si Hector Barbossa. Tapi ya gua gak tahu ya. Karena di sini ada magic gitu cuy. Jadi ya udah jelas ya. Sementara di sisi lain dunia, di pulau suku Uka-Uka, anjing yang dulunya dikejar itu kini dengan lucu menjadi kepala suku baru cuy. Duduk di atas tahta dengan bangga. Ya padahal anjing ini nanti bakalan jadi santapan ya kan. Oke, cerita pun selesai. Oke, kayaknya segitu aja ya dari gua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua, pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.